211 Apakah kamu memiliki hak untuk berbicara denganku? Amanda Mu dan Lucy Sen saling melirik, dan mereka melihat ketidakberdayaan di mata masing-masing. Amanda Mu sudah lama tidak bertemu dengan Tommy Sen, begitu dia bertemu dengannya dan dia mengatakan perkataan seperti itu, dia benar-benar sudah gila. Apa yang terjadi? Lucy Sen diam-diam mencubit lengan Amanda Mu dan bertanya dengan suara rendah. Amanda Mu menggelengkan kepalanya ke arahnya, mana aku tahu, ayo pergi. Dia memang pernah menyukai Tommy Sen, dan dia juga pernah merasa berdebar ketika dia bertemu dengannya. Namun kemudian, jantungnya sudah tidak berdebar seperti dulu lagi, dan dia sudah lama tidak menyukai Tommy Sen lagi. Tommy Sen tidak berniat berhenti begitu saja. Dia berlari ke depan Amanda Mu dan menghentikannya. Amanda, kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun, orang seperti apa aku, kamu seharusnya mengetahuinya. Setelah Tommy Sen selesai mengatakannya, ia berhenti sejenak, sepertinya ia sedang merenungkan perkataan selanjutnya. Amanda Mu hari ini awalnya keluar untuk memperbaiki suasana hatinya, perilaku Tommy Sen yang terus mengganggunya seperti itu membuatnya kesal. Dia menarik napas dalam-dalam, menjambak rambutnya sendiri yang panjang dengan kesal, dan berkata dengan nada suara dingin, aku tidak tahu kamu orang seperti apa, yang aku tahu adalah, jika kamu ingin mengatakan sesuatu, maka pergilah mencari sis kamu, dia pacarmu. Dia bukan pacarku, kami sudah putus. Tommy Sen langsung menyangkalnya. Amanda Mu tersenyum, dan menyindirnya tanpa perasaan, oh, kalau begitu karena kamu putus dengannya jadi kamu datang mencariku. Aku pemulung. Amanda, ekspresi wajah Tommy Sen berubah, alisnya yang tampan berkerut dengan kencang, seolah-olah dia sulit untuk percaya Amanda Mu akan mengatakan perkataan seperti itu. Maaf, suasana hatiku sedang tidak baik, tetapi aku tidak merasa yang aku katakan itu salah. Amanda menatapnya dengan sinis, apakah masih ada hal lain yang ingin kamu katakan? Amanda, kita dulunya memiliki beberapa kesalahpahaman, tetapi aku tahu kamu dan Ricky Mo belum menikah. Jika kamu bersedia meninggalkannya, kamu bisa datang kepadaku, aku. Sebelum dia selesai mengatakannya, dia langsung ditinju oleh seorang pria yang keluar di pinggir jalan. Dia tidak memiliki pertahanan, dan ia langsung terjatuh begitu saja ke bawah, dan terdengar suara, beng. Kejadian yang begitu mendadak ini membuat Amanda Mu dan Lucy Sen terkejut. Tommy Sen. Amanda Mu secara refleks memanggil nama Tommy Sen, kemudian dia menatap orang yang memukulnya itu. Siapa lagi sosok tinggi dan tegap itu jika bukan Ricky Mo? Ricky Mo berdiri dengan wajah dingin dengan jarak 2 langkah jauhnya dari Amanda Mu, ekspresinya dingin, dan tubuhnya mengeluarkannya aura dingin yang tidak menyukai orang asing. Amanda Mu tertegun sejenak, kemudian dia berjalan mendekatinya, mengapa kamu bisa di sini? Lucy Sen tidak berada di depan Ricky Mo, tetapi dia lebih merasa ketakutan daripada Amanda Mu. Terutama sikap Ricky Mo yang tidak menyukai orang asing. Dia menggosok-gosok tangannya yang dingin dan diam-diam mundur 2 langkah. Pada saat ini, Tommy Sen yang baru saja dirobohkan oleh Ricky Mo, sudah bangkit dari bawah, ia mengerutkan keningnya, dan menatap Ricky Mo, Ricky Mo. Tempat mereka pada saat ini berada tepat di sudut pasar malam. Lampu redup dan orang yang lewat sangat sedikit, jadi tidak ada yang memperhatikan situasi di sana. Ricky Mo menatap Tommy Sen dengan tatapan dingin, diam. Tommy Sen dibuat merinding oleh tatapan Ricky Mo, tanpa disadari dia menutup mulutnya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun dia berpikir lagi, Amanda Mu juga ada di sana, jika dia digertak oleh Ricky Mo begitu saja, bukankah dia akan kehilangan martabatnya? Tommy Sen mengangkat kepalanya dan berkata dengan kesal, apa yang kamu banggakan? Sekarang Amanda tidak ada hubungannya denganmu, mengapa kamu mau mengurusnya? Amanda Mu merasa sedih untuk Tommy Sen di dasar hatinya. Meskipun dia kadang-kadang juga berani menantang Ricky Mo, tetapi dia tidak akan pernah menantangnya ketika Ricky Mo sedang sangat marah. Tommy Sen banyak berdoa saja. Ricky Mo mengangkat alisnya sambil tersenyum dingin, dan berkata dengan nada bicara sombong dan meremehkan, apakah kamu memiliki hak untuk berbicara denganku? Halo, maaf apakah kamu Amanda Mu? Tiba-tiba, ada suara sapaan dari belakang. Perhatian yang lainnya juga dialihkan oleh suara itu.
Amandamu menoleh dan menyadari ada seorang gadis yang tampak seperti siswa sekolah menengah. Gadis itu memiringkan kepalanya dan menatap Amandamu dengan serius, lalu ia langsung melemparkan secangkir teh susu di tangannya yang belum habis diminum. Wanita jalang, sudah menjadi pelakor dan masih membuat pasangan orang menjadi begitu menyedihkan. Kamu akan mendapatkan balasannya. Tepat ketika dia berbicara, Amandamu benar-benar tertegun. Ricky Mo yang merespons duluan, dia menarik Amandamu ke dalam pelukannya, dan menghindari secangkir teh susu itu. Suara gadis itu menarik perhatian orang lain. Melihat orang lain juga berjalan mendekati mereka, Lucy Sen adalah seorang artis, dia lebih peka terhadap hal-hal seperti itu, dia berkata kepada Amandamu, ayo pergi. Amandamu menatap Lucy Sen sejenak, teringat akan Lucy Sen sekarang sedang naik daun, dan penggemarnya sedang meningkat. Jika orang melihatnya bersama Lucy Sen, itu pasti akan berdampak pada citra Lucy Sen. Lalu dia berkata kepada Lucy Sen, ayo kita berpencar. Ketika Ricky Mo mendengarnya, ia menatapnya sejenak, dia menarik tangannya dan berjalan ke jalan samping. Setelah jalan gang ada jalan raya yang lebar, dan mobil Ricky Mo diparkirkan di sana. Dia membuka pintu dan langsung memasukkan Amandamu ke dalam mobil, lalu dia membuka pintu di sisi lain dan duduk di posisi pengemudi. Sabuk pengaman Amandamu belum sempat diikat, mobil seolah-olah tidak terkendali dan langsung bergegas meluncur. Ah! Amandamu berteriak, dia berpegangan dengan erat, menoleh dan berteriak kepada Ricky Mo, bisakah kamu mengemudi lebih pelan sedikit? Tetapi perkataannya jelas tidak berguna, itu malah tampaknya lebih merangsang Ricky Mo, kecepatan mobil bukan melambat, melainkan lebih cepat. Amandamu terguncang-guncang dan merasa pusing, dia berbicara dengan terpatah-patah. Mo, Ricky Mo, aku mau muntah. Dia tadi baru selesai makan, dan sekarang terguncang seperti itu, dia benar-benar merasa ingin muntah. Kali ini, Ricky Mo akhirnya memperlambat kecepatan mobilnya dan berhenti. Amandamu mengulurkan tangannya untuk membuka pintu dan hendak turun. Ricky Mo pikir dia ingin melarikan diri, dia menariknya ke dalam pelukannya dengan tangan panjangnya, dia menundukkan kepalanya dan menciumnya. Dia menciumnya dengan ganas dan mendesak, bibirnya melekat erat, dan mengisap bibirnya sampai kesemutan. Namun, dia sekarang benar-benar ingin muntah. Amandamu memukulnya beberapa kali, tetapi tenaga ia memeluknya terlalu kuat, dia tidak bisa mendorongnya sama sekali, ruangan di mobil terbatas, tangan dan kakinya tidak dapat diregangkan. Ricky Mo memeluknya dan menciumnya seperti gunung yang tidak bergerak, membuka mulutnya dan menciumnya lebih dalam dan lebih dalam. Amandamu secara tidak sengaja menyentuh bagian sensitifnya, dan mendorongnya menjauh saat dia kaku. Tetapi Ricky Mo tidak mau melepaskannya, dia masih tetap memegangnya dengan erat, tatapan matanya berbahaya. Uek! Amandamu tidak bisa menahannya lagi dan ia memuntahkannya. Dia merasakan lengan di pinggangnya menjadi kaku. Tetapi Ricky Mo tidak mendorongnya seperti yang dia pikirkan, dia malah memindahkan telapak tangannya yang di pinggangnya dan menepuk-nepuk punggungnya untuk membantunya agar bisa bernapas lebih lega. 212 Aku hanya memilikimu. Amandamu makan sedikit banyak tadi malam, dan dia saat ini muntah dengan sangat hebat, jadi baunya juga tidak enak. Dia sendiri tidak bisa mencium baunya, tetapi Ricky Mo merasakannya dengan sangat jelas. Dia hanya sedikit mengernyit, ketika dia selesai muntah, dia mengambil tisu dan membantunya menyekanya, dia juga mengambil sebotol air dari mobil dan menyerahkannya padanya. Turunlah, suara Ricky Mo sudah menjadi tenang. Dia membuka pintu dan keluar dari mobil, dia melepas mantel dan sweaternya yang terkena muntahan Amandamu, dan hanya menyisakan kemeja tipis. Sebaliknya, Amandamu tidak terkena sedikitpun. Ketika dia keluar dari mobil, angin dingin bertiup, dan dia merasa sudah sangat lega. Dia memalingkan kepalanya untuk melihat Ricky Mo yang hanya mengenakan kemeja tipis, dia tidak bisa menahan dirinya untuk bertanya, apakah kamu dingin? Ketika dia melihat Ricky Mo juga menoleh dan menatapnya. Dia baru selesai muntah, matanya masih terlihat basah, sudut matanya sedikit memerah, dan wajahnya yang pucat dengan menutup bibirnya terlihat sangat kasihan. Lalu ketika dia ingin mengatakan, bagaimana menurutmu, dia langsung mengubahnya menjadi, tidak dingin.
Amandamu sudah bersiap menerima lidah beracun Ricky Mo, kemudian menjawabnya, kamu pantas mendapatkannya, tetapi dia ternyata mengatakan tidak dingin. Tuan muda keluargamu memang benar-benar bukan orang biasa, suhu udaranya hampir minus, dia yang hanya mengenakan kemeja tipis bahkan tidak merasa dingin. Perkataan Ricky Mo, tidak dingin, bukan perkataan bohong. Amandamu pun sudah menggigil dikarenakan angin dingin, tetapi Ricky Mo malah tidak memiliki respons sedikitpun. Mobil sudah kotor, Amandamu dan Ricky Mo pulang bersama dengan naik taksi. Adapun mobil Ricky Mo, itu diserahkan ke pengawal untuk membawanya pulang. Ketika tiba di rumah, Ricky Mo pergi ke ruang belajar untuk mandi, dan Amandamu kembali ke kamar tidur untuk mandi. Ketika Amandamu keluar dari kamar mandi, dia menyadari Ricky Mo sudah duduk di sofa tunggal di depan jendela dengan mengenakan baju tidurnya. Lampu besar di ruangan tidak dinyalakan, lampu redup menyala di sampingnya, dan lingkaran cahaya menyelimutinya, itu membuatnya tampak lebih lembut sedikit. Tetapi tidak ada yang lebih tahu daripada Amandamu. Semua kelembutan pada tubuh Ricky Mo hanyalah ilusi. Amandamu berjalan ke arahnya, dan berencana untuk duduk di sebelahnya. Tetapi dia tidak menyangka, begitu dia berjalan ke sana, dia langsung ditarik oleh Ricky Mo ke pelukannya. Dia menyerahkan seteguk anggur merah ke bibir Amandamu, minumlah seteguk. Amandamu mengerutkan kening dan mendorongnya, aku tidak ingin minum. Setelah selesai mandi dia tidak ingin makan apapun, dan tidak mau minum. Ricky Mo tidak memaksanya, ia sendiri menyesapnya, dan menekan ke bibirnya. Dia membuka bibirnya, dan memasuk anggur merah dari mulutnya ke mulutnya. Amandamu tidak bisa menghindar, jadi dia meminumnya, dan itu hampir membuatnya tersedak. Ricky Mo mengulurkan tangannya dan membelai rambutnya yang panjang, gerakannya lembut, seperti memiliki maksud menenangkannya. Setelah Amandamu tersadar, dia memukul dada Ricky Mo dengan tidak terlalu kuat. Ricky Mo mengulurkan tangannya dan membungkus tinjunya yang kecil, dia sedikit menyipitkan matanya dan menutupi emosi di bawah matanya, lalu berkata dengan suara acuh tak acuh, dia adalah alasan mengapa kamu menghindari pengawal. Perkataannya yang tiba-tiba membuat Amandamu merasa bingung sejenak, kemudian dia menyadari apa yang dia bicarakan. Apa maksudmu? Maksudnya dia menghindari pengawal hanya untuk bertemu dengan Tommy Sen. Ricky Mo mengangkat matanya dan menatapnya dalam-dalam, kamu ingin meninggalkanku. Apa yang kamu bicarakan? Amandamu tersadar, dia sedikit mengerutkan keningnya, aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Kamu tidak ingin mengambil foto pernikahan dan tidak ingin menikah denganku. Ketika Ricky Mo mengatakan itu, ekspresi wajahnya tetap tidak begitu berubah, tetapi Amandamu dengan sangat sensitif bisa merasakan ketegangan dari perkataannya. Aku sudah pernah menjelaskannya kepadamu sebelumnya, aku. Ricky Mo tidak ingin mendengarkan penjelasannya sama sekali. Apa yang sedang dipikirkan Amandamu, dia tahu semuanya. Dia memeluk pinggang Amandamu dengan satu tangan, dan gelas anggur di tangan satunya terjatuh ke lantai. Di lantai ada karpet, gelas anggur tidak pecah, anggur yang tidak habis diminum tercipat ke karpet. Ricky Mo memeluk Amandamu yang duduk di pangkuannya, mengangkat pinggang dan kakinya, berdiri lalu membawanya ke sisi tempat tidur, dan keduanya berguling ke tempat tidur bersama. Amandamu sedikit tidak bebas. Saat dia hendak masuk, Amandamu tiba-tiba menghentikannya dan bertanya dengan terengah-engah, kamu dan siskamu sudah bercerai. Iya, di dahi Ricky Mo ada sedikit manik-manik keringat halus. Dia terengah-engah, dan dia ingin masuk. Siapa sangka, Amandamu menghentikannya lagi, kamu tidak memakai. Perkataan berikutnya terhenti oleh kebrutalannya. Dia mengangkat leher putih rampingnya dan sedikit mengerang dengan bibir yang sedikit terbuka. Ricky Mo membungkuk, dan meninggalkan serangkaian jejak merah muda basah di lehernya yang putih salju, itu terlihat cabul dan imut. Pinggangnya yang tipis dan lembut selalu membuat Ricky Mo berusi bahwa itu akan patah jika ditekan sedikit. Gen brutal dalam hatinya selalu melonjak pada saat seperti ini dan membuatnya ingin mematahkan pinggangnya lalu membiarkannya menangis minta ampun. Amandamu masih mengingat bahwa Ricky Mo tidak mengenakan kondom. Ricky Mo semakin mendorong ke dalam, Amandamu berkata dengan terpatah-patah, kamu, jangan di dalam, 2 kali pertama. Pada saat ini,
dia tidak ingin mendengarnya mengatakan perkataan seperti itu. Dia sengaja mencari bagian sensitifnya dan menyiksanya dengan perlahan. Ketika dia sudah tidak bisa menahannya, dia mencari tempat yang akurat dan mendorongnya dengan keras. Samar-samar, Amandamu teringat bahwa Ricky Mo beberapa kali terakhir ini dia sudah mengenai bagian dalamnya. Mereka sekarang belum cocok untuk memiliki anak. Dia memikirkan hal ini dengan sedikit tidak sadarkan diri, dan akhirnya dia tertidur. Ricky Mo berbalik dan bangkit dari tempat tidur, ia mengambil handuk basah hangat untuk menyeka tubuh Amandamu. Dia menurunkan kelopak matanya, gerakannya lembut dan lambat. Dia berfokus seolah-olah seperti seorang seniman yang memperlakukan karya seninya yang berharga dan langka. Setelah membantu Amandamu menyeka tubuhnya, dia mengangkat poni berkeringat di depan dahinya dan mencium dahinya dengan lembut. Dia berbicara dengan suara lembut dan hampir tidak terdengar, "Aku hanya memilikimu." Amandamu tampaknya mendengar siapa yang berbicara di telinganya dengan samar-samar. Dia mengangkat kelopak matanya yang berat, sosok orang di depannya terlihat kabur. Tetapi dia juga tahu bahwa dia adalah Ricky Mo. Dia sangat mengantuk, dia mengangkat tangannya dengan susah payah, kemudian dia merasa tangannya dipegang oleh tangan yang hangat, hatinya merasa tenang, dan dia menutup matanya lagi lalu tertidur. Ricky Mo duduk di samping tempat tidur, menatapnya untuk waktu yang lama, dan meletakkan tangannya kembali ke dalam selimut. Keesokan harinya, ketika Amandamu bangun, posisi di sampingnya sudah kosong. Dia mengulurkan tangan dan memeriksanya, tidak ada suhu, itu membuktikan bahwa Ricky Mo sudah bangun cukup lama. Dia duduk dengan tubuh yang lelah, bersandar di samping tempat tidur dengan mata terpejam untuk menghitung periode amannya. Begitu ia menghitungnya, sepertinya itu tidak terlalu akurat, jadi dia terpaksa minum obat. Untuk hal memiliki anak, dia sementara belum memikirkannya. Selain hubungannya dengan Ricky Mo yang belum stabil, dia juga masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Dia baru berusia 22 tahun, kehidupannya baru saja dimulai, dia tidak memiliki ibu yang baik, dan dia sendiri mungkin bukan seorang putri yang baik. Bahkan jika dia sekarang menginginkan bayi, dia juga tidak tahu bagaimana cara merawatnya. 213 melahirkan anak kita. Amandamu masih ingat dia pernah membeli pil kebon cadangan. Dia mengganti pakaiannya dan berjongkok di depan laci. Begitu dia menemukan obatnya, dia mendengar di belakangnya ada suara pintu dibuka. Amandamu menoleh, dia masih memegang botol obat di tangannya, dan ia melihat Ricky Mo membuka pintu lalu berjalan masuk. Dia langsung merespons dengan cepat dan diam-diam menyembunyikan botol obat di belakangnya. "Kamu di rumah." Dia pikir Ricky Mo sudah keluar, tetapi tidak disangka dia masih di rumah. "Apa yang kamu cari?" Ricky Mo berjalan ke arahnya dengan santai. Amandamu menyembunyikan botol obat di belakangnya dengan erat, dan berdiri perlahan. "Tenggorokanku sedikit tidak nyaman, aku ingin mencari obat untuk diminum." Tatapan mata Ricky Mo terlihat mengerti, nada bicaranya acuh tak acuh dan biasa, kotak obat tidak ada di sana. Amandamu dibuat panik oleh tatapan matanya. "Oke." Namun Ricky Mo langsung berjalan melewatinya dan berjalan ke sisi lain. "Aku akan mengambilkannya untukmu." Meskipun Amandamu merasa sedikit terkejut, tetapi dia sudah merasa sedikit lega. Pada saat ini, Ricky Mo yang sudah berjalan ke depan, tiba-tiba berbalik dan mengulurkan tangannya untuk mengambil botol obat yang disembunyikan di belakang Amandamu. Kecepatan Ricky Mo terlalu cepat, dia tidak memberi Amandamu kesempatan untuk merespons, dan dia mengambil botol obat di tangannya. "Kamu." Amandamu tampak cemas, ia membuka mulutnya, menatap wajah Ricky Mo yang semakin suram, dan bergumam tanpa sadar. Ricky Mo meremas botol obat dan menatapnya dengan arogan. "Apa ini?" Dia menatap lurus ke arah Amandamu dengan seksama, dia merasa dirinya seperti busur yang erat, dan bisa meledak kapan saja. Amandamu menelan ludah, menoleh ke samping, dan berkata dengan suara kecil, "Pil kebon." Sedikit lebih keras, suara Ricky Mo sedikit serak. Amandamu menoleh dan berteriak keras kepadanya, "Aku bilang pil kebon, apakah kamu tidak bisa mendengarnya?" Ricky Mo tidak bisa menahan tangan yang memegang botol obat itu dan meremasnya dengan erat, tulang-tulangnya menonjol, seolah-olah dia ingin meremas botol itu hingga hancur.
Amandamu mengulurkan tangan ke arahnya, berikan kepadaku. Ricky Mo menggigit bibirnya dengan erat dan membanting botol obat dari tangannya dengan kuat. Karena emosinya berubah drastis, napasnya agak sedikit berat, suaranya suram, Amandamu, apakah kamu benar-benar tidak ingin memiliki bayi denganku? Tidak, aku hanya tidak ingin memilikinya sekarang. Amandamu menggigit bibirnya dan mundur setengah langkah. Tidak mencoba gaun pengantin, tidak menikah, tidak ingin memiliki anak, kemudian, tidak ingin bersamaku lagi, benar tidak? Suara Ricky Mo dingin seperti dilapisi dengan es, dingin sampai menusuk tulang. Amandamu membantahnya, tidak. Jika tidak, mengapa kamu mau minum obat? Ricky Mo menatapnya dengan wajah kesal, otot-otot biru di dahinya menonjol, seolah-olah dia sudah bersabar sampai batasnya. Bukan tidak ingin memiliki anak denganmu, aku pikir sekarang belum cocok. Tetapi cepat atau lambat pasti harus memilikinya. Apa perbedaannya antara memilikinya sekarang atau nanti? Jika aku hamil sekarang, aku mungkin tidak dapat bekerja pada 1-2 tahun ke depan. Kamu baru berusia 22 tahun, setelah melahirkan baru lanjut bekerja, bukankah itu sama saja? Amandamu menyadari jika terus seperti ini, dia mungkin tidak bisa menang dari Ricky Mo. Amandamu mengulurkan tangannya, menjambak rambutnya sendiri, dan berkata dengan sedikit kesal, tidak bisakah kamu menghargai pemikiranku? Mengapa semuanya harus diputuskan olehmu? Aku juga memiliki pemikiranku sendiri, aku memiliki rencana hidupku sendiri, itu semua bisa didiskusikan. Ricky Mo menyela perkataannya, rencana hidupmu tidak termasuk melahirkan anak kita. Aku tadi sudah mengatakannya kepadamu. Aku sudah mengerti. Ricky Mo tertawa sinis, berbalik dan pergi. Namun sebelum dia keluar, dia tidak lupa untuk mengambil botol obat yang telah dia hancurkan ke lantai dan membawanya pergi. Apakah dia takut dia akan minum pil kebon? Amandamu merasa itu lucu dan konyol. Ricky Mo tadi jelas sudah marah besar dan hampir meledak, tetapi dia masih mengambil botol obatnya dan membawanya pergi. Ricky Mo telah mengambil obatnya, jadi Amandamu terpaksa turun untuk makan. Setelah selesai makan ia ingin pergi keluar untuk membeli obat. Setelah sarapan, Amandamu berencana untuk pergi keluar. Ketika dia berjalan sampai di depan pintu, dia dihentikan oleh pengawal, "Nyonya muda, kamu mau pergi kemana?" Amandamu tidak terlalu memikirkannya. Dia langsung berkata, aku ingin pergi membeli sesuatu. Kalian tidak perlu mengikutiku, aku akan pergi sendiri. Setelah dia selesai mengatakannya, pengawal yang menghentikannya masih tidak memberinya jalan. Amandamu mengerutkan kening, wajahnya sedikit suram, apa maksudmu? Pengawal berkata dengan tanpa ekspresi, Tuan muda berpesan, jika Nyonya muda mau keluar harus menunggunya pulang dan pergi bersamanya. Itu pesan Ricky Mo. Amandamu curiga bahwa dia salah mendengarnya. Pengawal mengangguk dengan hormat, iya. Ricky Mo ingin membatasi kebebasannya dan tidak membiarkannya pergi. Amandamu menjilat bibirnya, mengeluarkan ponselnya dan menelpon Ricky Mo, Ricky Mo kamu ini sudah gila. Apa maksudmu tidak mengizinkanku keluar? Dibandingkan dengan suara Amandamu yang dingin dan tajam, suara Ricky Mo tampak sangat tenang, jika kamu mau keluar, tunggu aku pulang dan aku akan menemanimu. Siapa yang mau kamu temani? Aku bukan tidak bisa berjalan. Patuh. Patuh kentutmu. Beberapa waktu ini, hubungan mereka berdua tidak terlalu harmonis. Wajah Ricky Mo selalu dingin sepanjang hari, dan suasana hati Amandamu juga tidak terlalu baik. Ricky Mo sekarang membatasi kebebasan pribadinya, dia menganggapnya sebagai binatang peliharaan atau apa. Aku akan segera pulang. Nada bicara Ricky Mo terdengar sangat tenang, tidak terdengar tanda-tanda kemarahan sedikitpun. Amandamu sangat kesal dan langsung menutup teleponnya. Para pengawal tentu saja tahu bahwa Amandamu menelpon Ricky Mo, mereka tadi juga telah mendengar perkataan Amandamu, mereka semua menundukkan kepala tanpa mengatakan apa-apa dan berpura-pura tidak mendengarnya. Hanya Nyonya muda yang berani berbicara seperti itu dengan Tuan muda. Ricky Mo pulang dengan cepat. Cuacanya sudah sangat dingin, Ricky Mo berjalan masuk dari luar dengan mengenakan pakaian formal, tubuhnya masih membawa udara dingin. Ketika Bibi Hu melihat Ricky Mo sudah pulang, dia bergegas menyambutnya, Tuan muda. Ricky Mo melambaikan tangannya,
untuk memberi isyarat agar Bibi Hu tidak perlu menyambutnya. Bibi Hu juga tahu bahwa hubungan mereka berdua akhir-akhir ini tidak baik. Sebelum dia pergi, dia sedikit khawatir dan terus menoleh untuk melihat mereka. Setelah batang hidung Bibi Hu menghilang, Ricky Mo duduk di samping Amanda Mu. Dia mengulurkan tangan, memegang Amanda Mu dan berkata, "Kamu mau kemana? Aku akan menemanimu." Amanda Mu menarik tangannya kembali dan bertanya dengan sinis, "Kapan kamu akan membiarkanku keluar?" Ekspresi Ricky Mo tampak sedikit dingin, tetapi itu segera kembali menjadi tenang. "Kamu akhir-akhir ini lebih baik jangan keluar dulu. Apakah kamu takut aku akan pergi keluar untuk membeli pil kebon?" Amanda Mu tidak bodoh. Ricky Mo mengambil pilnya tadi pagi, dan ketika dia turun dia dihentikan oleh pengawal. Dia harus mengakui bahwa kadang-kadang Ricky Mo benar-benar terlalu kejam. Mata Ricky Mo berkedip, "Karena kamu tahu akan itu, maka patuhlah sedikit." "Bagaimana jika aku tidak patuh?" Amanda Mu sedikit menyipitkan matanya dan menatapnya, nada bicaranya seperti memprovokasinya. "Kalau begitu aku terpaksa menggunakan caraku sendiri untuk membuatmu patuh." Ricky Mo berkata dengan santai, dan tidak ada yang aneh dalam nada bicaranya. Tetapi begitu suara itu masuk ke telinga Amanda Mu, itu membuat kulit kepalanya mengencang. Itu artinya Ricky Mo sudah memutuskan untuk membuatnya hamil. 214 responsif padanya. Amanda Mu memulai kehidupannya yang tidak meninggalkan rumah. Ricky Mo setiap pagi pergi ke perusahaan Mo, dan pulang dengan membawa dokumen pada sore hari. Dia bilang dia takut dia bosan dan ingin menemaninya di rumah. Sebenarnya, begitu Amanda Mu melihatnya ekspresinya selalu tidak enak dilihat. Mereka berdua jika bukan tidak mengatakan apa-apa, maka bertengkar. Tetapi bahkan jika bertengkar itu juga dikarenakan tatapan mata dingin Amanda Mu yang memprovokasinya, Ricky Mo benar-benar merasa tidak enak. "Bibi Hu bilang kamu tadi siang tidak makan." Ricky Mo masuk dari pintu dan langsung berjalan ke arah Amanda Mu untuk duduk di sebelahnya. Amanda Mu memeluk laptopnya, dan jari-jarinya yang ramping mengetik di keyboard, seolah-olah dia tidak mendengar perkataan Ricky Mo, dan hanya berfokus pada layar laptopnya. Ini bukan pertama kalinya terjadi. Ricky Mo cemberut, dan langsung menutup laptopnya. Suaranya membawa sedikit nada peringatan, "Amanda Mu." Amanda Mu mencoba beberapa kali, tetapi dia gagal untuk memindahkan tangannya. Dia memiringkan kepalanya dan menatapnya dengan sedikit kesal, "Angkat tanganmu, aku belum selesai menulisnya." Tangan besar Ricky Mo masih menekan di atas laptopnya, ekspresinya acuh tak acuh. "Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan?" "Tidak nafsu makan, jadi aku tidak ingin makan." Amanda Mu langsung bangkit dan melewati Ricky Mo, ia berjalan ke sofa yang paling jauh darinya untuk duduk. Bibir tipis Ricky Mo mengerut, kemudian matanya menyipit, seolah-olah dia sedang bersabar, dan seolah-olah ia akan meledak kapan saja. Mereka berdua akhir-akhir ini tidak melewati hari dengan baik. Amanda Mu selalu cemberut padanya, dia juga tidak membiarkan Amanda Mu keluar rumah, keduanya tidak mendapatkan manfaat, dan tidak ada yang menang. Setelah beberapa saat, akhirnya Ricky Mo yang menyerah, "Aku akan mengajakmu jalan-jalan." Amanda Mu langsung menolaknya, "Tidak mau." Wajah Ricky Mo langsung menjadi dingin seketika, dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan suara keras, "Tidak mau pergi juga harus tetap pergi." Nada bicaranya agak berat, Amanda Mu masih merasa sedikit takut padanya, dia terkejut oleh nada bicaranya dan bergidik seketika. Ricky Mo melihatnya, dan wajahnya bahkan lebih tidak enak dilihat, dia bangkit dan berjalan keluar. Di luar pintu, Bibi Hu kebetulan datang dengan membawa nampan, di dalam nampan ada semangkuk bubur dengan beberapa hidangan kecil yang terlihat enak. Melihat ekspresi wajah Ricky Mo tidak enak dilihat, dia bertanya, "Bertengkar lagi?" Ricky Mo mengulurkan tangannya dan meremas alisnya, dia berkata dengan sedikit kesal, "Dia memang ingin membuatku marah." Bibi Hu jarang melihat emosi Ricky Mo begitu terpapar keluar, dia sedikit tertegun, dia berbalik dan sedikit ingin tertawa. Ketika dia masih muda, dia sudah masuk ke keluarga Mo sebagai pelayan dan melayani ibu Ricky Mo, dia juga melihat Ricky Mo tumbuh dewasa. Kemudian, terjadi kasus penculikan, Ricky Mo dikirim ke luar negeri, dia berhenti dari pekerjaannya dan meninggalkan keluarga Mo. Namun,
dia selalu merindukan Ricky Mo. Waktu kecil Ricky Mo memiliki kepribadian yang lembut, dia sangat sopan ketika bertemu dengan orang. Dia juga tampan, setiap senior yang bertemu dengannya pasti menyukainya. Beberapa waktu yang lalu, ketika Ricky Mo mencarinya, dia sulit untuk percaya bahwa orang yang acuh tak acuh di depannya adalah tuan muda kecil dari keluarga Mo. Bibi Hu menggelengkan kepalanya, mendesah dan membujuknya. Nyonya muda adalah gadis yang memiliki pendapatnya sendiri. Kepribadiannya juga sedikit keras kepala. Jika kamu tidak membiarkannya keluar dan membatasinya seperti itu, bagaimana mungkin ia bahagia? Ketika Bibi Hu berbicara, dia memperhatikan reaksi Ricky Mo, tetapi dia tidak bisa menilai dari ekspresinya apakah dia mendengarkannya atau tidak. Anak ini terlalu sulit ditebak. Tepat ketika dia pikir Ricky Mo tidak mendengarkan perkataannya, Ricky Mo tiba-tiba berkata, Bibi Hu, jika aku tidak melakukan itu, dia akan pergi. Ada apa? Dia mau kemana? Ketika Bibi Hu mendengarnya, dia merasa bingung. Meskipun mereka berdua memiliki sedikit konflik, tetapi dia yang sebagai orang samping bisa merasakan bahwa mereka saling peduli satu sama lain. Ricky Mo tidak mengatakan apa-apa lagi. Amanda Mu adalah orang yang keras kepala, dalam masalah perasaan, dia memiliki prinsipnya sendiri, dan tidak bisa menerima pengkhianatan. Dalam kasus Peter Xi, dia memang terlalu memanjakan Peter Xi, sehingga pada akhirnya Amanda Mu juga terlibat di dalamnya dengan sangat dalam. Amanda Mu juga merasa bahwa dia telah mempergunakannya dan membiarkannya terperangkap dalam pusaran gosip. Dan faktanya, Ricky Mo tidak bisa menyangkalnya. Serangkaian tindakan Peter Xi sangat tidak normal, dan digabungkan dengan perkataan yang dikatakan Omar Mu sebelumnya. Jika kasus ibunya pada waktu itu juga terkait dengan bibinya, Gracia Mo, maka perilaku abnormal Peter Xi yang sebagai putra Gracia Mo juga terkait dengan masalah waktu itu. Dia pernah memikirkan perkembangan masalah ini akan terus mempengaruhi Amanda Mu. Tetapi jika dia langsung menghentikannya, dia mungkin akan kehilangan informasi penting. Akhirnya, keinginannya untuk memeriksa kasus ibunya lebih kuat. Terkadang, dia berharap Amanda Mu bisa sedikit lebih bodoh, dengan begitu dia tidak akan meninggalkannya. Bahkan jika dia melakukan sesuatu yang salah, itu juga dapat diperbaiki tepat waktu sebelum dia mengetahuinya. Beberapa waktu ini, serangkaian reaksi dan tindakannya membuktikan bahwa dia sudah memiliki pemikiran untuk pergi kapan saja. Hanya pemikiran itu saja, dia tidak mengizinkannya. Begitu dia memikirkan bahwa suatu hari ketika dia pulang dia mungkin tidak bisa melihat sosok Amanda Mu, dia merasa seperti berada di gudang es, seluruh tubuhnya merasa dingin. Dia sudah memikirkannya untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak mendapatkan solusi yang bagus. Dan di luar ada pria yang ingin mendekati Amanda Mu. Dia sudah tidak memiliki cara lain. Seperti seorang musafir yang putus asa, hanya jika Amanda Mu mengandung anaknya, maka dia tidak akan pernah meninggalkannya. Amanda Mu jarang menerima cinta dari kerabatnya sejak dia masih kecil. Jika itu adalah anaknya sendiri, maka dia pasti tidak akan rela membiarkannya tidak memiliki ayah. Oleh karena itu, hanya jika dia punya anak, maka dia pasti tidak akan meninggalkannya. Setiap kali dia melihat mata Amanda Mu yang semakin dingin, hatinya akan tergoyahkan. Namun, begitu ia memikirkan hal-hal ini lagi, pikirannya akan menjadi teguh lagi. Ricky Mo. Terdengar suara Amanda Mu datang dari belakang, Ricky Mo tertegun seketika, ia merasa mungkin ia sedang berhalusinasi. Beberapa waktu ini, Amanda Mu hampir tidak pernah mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya. Dia tidak menoleh ke belakang, kemudian dia mendengar suara di belakangnya lagi, bukankah tadi kamu bilang ingin mengajakku jalan-jalan sore ini? Apakah itu masih berlaku? Ricky Mo berbalik, dia melihat Amanda Mu berdiri di dekat pintu dan sedang menatapnya. Tatapan matanya tertuju padanya, kemudian dia mengangguk dan menjawabnya, iya. Kalau begitu tunggu aku sebentar, aku akan mengganti pakaianku dulu. Amanda Mu berkata dengan tanpa ekspresi. Ia berbalik dan kembali ke kamar, begitu pintu ditutup, Amanda Mu langsung menunjukkan senyuman bahagia. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelpon Lucy Sen, aku tadi sudah mengatakannya kepada Ricky Mo, di mana kita akan bertemu sore nanti.
Lucy Sen berpikir sejenak, pergi ke supermarket, pergi ke mall, pergi ke bioskop. Kita berpura-pura bertemu secara kebetulan. Oke, Amandamu akhir-akhir ini sudah merasa sangat bosan di rumah, dia tidak diizinkan keluar, bahkan Lucy Sen ingin datang melihatnya pun, Ricky Mo tidak membiarkannya masuk. Dia tidak tahu apakah dia seharusnya mengagumi Ricky Mo yang begitu berhati-hati dan memberikannya tepuk tangan, atau mengasihani dirinya sendiri. Satu-satunya hal yang baik adalah sepertinya Ricky Mo responsif padanya. 215 katakan saja kepadanya dan bertengkarlah dengannya. Amandamu tidak meragukannya sedikitpun, bahkan jika dia mengatakan dia ingin bintang di langit, Ricky Mo juga akan mencari cara untuk mengambilkannya untuknya. Berdasarkan kemampuan Ricky Mo, mungkin dia benar-benar dapat mengambil bintang untuknya. Memikirkan hal itu, Amandamu tidak bisa menahan diri untuk menertawakan dirinya sendiri. Setelah mengganti pakaian, dia melihat Bibi Hu. Ketika Bibi Hu melihatnya, dia tersenyum dan berkata, makanlah sedikit sebelum pergi, bahkan jika kamu ingin keluar untuk makan, tetapi kamu belum makan sama sekali di pagi hari, makanlah sedikit saja untuk mengisi perut. Makanan yang tadi dia sajikan, Ricky Mo memintanya untuk membawanya kembali ke dapur. Nafsu makan Amandamu akhir-akhir ini kurang baik, ketika Bibi Hu melihatnya, dia membujuknya untuk makan. Dia juga sedikit curiga, keahlian Bibi Hu memasak cukup baik, hidangan yang dimasaknya enak-enak, dan dia itu juga sesuai selera makannya. Oke, melihat tatapan Bibi Hu yang mengkhawatirkannya, Amandamu tidak ingin menyia-nyiakan kebaikannya, dan dia mengangguk. Amandamu pergi ke ruang makan, sementara Ricky Mo menunggunya di ruang tamu. Bibi Hu membawa hidangan ke meja makan, warna hidangannya cerah dan wangi. Amandamu langsung memiliki nafsu makan, dia menggerakkan jari-jarinya, dan mulai makan. Melihat Amandamu akhirnya memiliki nafsu makan, Bibi Hu tidak bisa menahan diri untuk tersenyum. Dia duduk di hadapan Amandamu, dan menatap Amandamu dengan tatapan lembut, dia berkata dengan sedikit menghela napas, waktu masih kecil, Tuan Muda memiliki kepribadian yang lembut, dia juga sangat sopan santun, setiap orang yang melihatnya pasti menyukainya, kemudian terjadi insiden besar dan ia menjadi seperti sekarang, dia orangnya baik, kadang-kadang jika dia melakukan sebuah kesalahan, kamu juga jangan menyembunyikannya di dalam hatimu, katakan saja kepadanya dan bertengkarlah dengannya. Anak itu, kelihatan dingin dan acuh tak acuh, tetapi sebenarnya hatinya lembut. Bibi Hu sepertinya mengingat sesuatu di masa lalu, nada bicaranya sedikit sedih. Amandamu tertegun sejenak, matanya sedikit berair. Hampir tidak ada orang yang mengatakan hal ini padanya. Meskipun Lucy Sen juga peduli kepadanya, tetapi Lucy Sen sangat takut kepada Ricky Mo, selain memarahi Ricky Mo, dia juga tidak memberikan ide lain untuknya. Bibi Hu pernah melihat Ricky Mo yang masih kecil, ia otomatis menyayanginya, ketika dia melihatnya, dia seperti melihat anaknya sendiri. Dia mengatakan itu dan benar-benar menyentuh hati Amandamu. Ketika orang lain melihat dia dan Ricky Mo, mereka akan selalu melihat sisi lainnya, Tuan Muda keluargamu. Dengan begitu, tidak peduli apa yang dilakukan Ricky Mo, memperlakukannya lebih baik, atau mungkin melakukan sedikit hal yang keterlaluan, orang lain merasa bahwa Amandamu seharusnya berbaikan dengannya. Namun hanya Bibi Hu yang mengatakan hal-hal seperti itu, ia memperlakukan mereka seperti dua anak muda yang sedang jatuh cinta, dan menghiburnya dengan penuh perhatian. Amandamu mengangguk, aku mengerti, Bibi Hu. Dia tahu bahwa Ricky Mo sebenarnya tidak jahat, dia juga tahu betapa baiknya dia kepada orang yang ia sayangi, dia lebih memahami kelembutan hatinya. Namun, apa yang dia lakukan kali ini tidak bisa membuat Amandamu dengan mudahnya berkompromi dengannya. Sifat manusia terkadang lemah, dan mengalah sekali pasti akan mengalah untuk kedua kalinya. Apalagi masalah kali ini adalah masalah prinsip. Meskipun Ricky Mo mengalami insiden yang besar, tetapi sebagai satu-satunya pewaris keluarga Mo, ia juga mendapatkan kasih sayang dari banyak orang, dan otomatis ia memiliki kepribadian yang ingin dihargai. Dia kuat dan agresif, dia pasti akan melakukan apa yang ingin dia lakukan, tidak peduli itu benar atau salah. Amandamu tidak akan membiarkannya seperti itu. Kali ini, dia ingin bertarung sampai akhir. Namun, dia benar-benar penasaran tentang Ricky Mo yang dulu, Bibi Hu,
Coba ceritakan sedikit tentang masa lalu Ricky Mo. Tuan muda, ketika dia masih kecil, dia sangat disukai oleh orang. Setiap kali dia menghadiri perjamuan, kakek pasti akan membawanya. Dia sangat tampan, para gadis kecil itu suka mengitari tuan muda, dan anak laki-laki pun juga sama. Bibi Hu mengatakan beberapa hal tentang masa kecil Ricky Mo. Amanda sulit membayangkan Ricky Mo yang sangat sopan santun dan bisa membantu adik perempuan mengupas permen, dengan Ricky Mo yang sekarang jika dilihat bisa membuat orang beku. Waktu benar-benar seperti pencuri. Ia selalu bisa mencuri kebahagiaan dan masa muda orang-orang. Ketika Bibi Hu mengatakan tentang masa kecil Ricky Mo, dia tidak bisa berhenti. Amanda juga mendengarnya dengan sangat tertarik. Tadi dia mengatakan hanya ingin mengisi perutnya sedikit lalu pergi keluar, tetapi dia malah makan selama 1 jam. Ketika dia keluar dari ruang makan, dia menyadari Ricky Mo duduk di sofa, memicingkan matanya dan sudah mengantuk. Salah satu sikunya bertumpu pada sandaran sofa, telapak tangannya memegang dagunya, di dagunya ada janggut yang baru tumbuh, lapisannya tipis, itu tidak terlalu jelas. Namun, wajahnya benar-benar terlihat lebih kuyu. Amanda akhir-akhir ini tidak begitu sering menatap Ricky Mo secara langsung, sekarang begitu dia melihatnya dengan teliti, dia baru menyadari bahwa Ricky Mo tampak lebih kurus, dan ia terlihat lebih dingin dan ganas. Mungkin tatapan matanya terlalu fokus, jadi pria yang semula menyipitkan matanya, tiba-tiba membuka matanya. Mata Ricky Mo menunjukkan sedikit kebingungan, kemudian dia bergegas duduk tegak, dan memulihkan kesadarannya, sudah selesai makannya. Amanda mengangguk. Saat pergi, Amanda menyadari bahwa Ricky Mo tidak berniat membawa pengawal. Ricky Mo menyalakan mobil sambil bertanya padanya, mau pergi kemana? Amanda berpikir sejenak dan berkata, terserah. Ekspresi wajah Ricky Mo tidak berubah, baiklah. Kemudian, Ricky Mo langsung membawanya ke Jade Imperial. Mobil berhenti di pintu masuk Jade Imperial. Amanda menarik sudut bibirnya dengan tidak berdaya, dan mengirimkan lokasinya ke Lucy Sen, Jade Imperial. Lucy Sen membalasnya dengan simbol elipsis, sangat jelas dia juga merasa sedikit tidak berdaya. Amanda mengambil ponsel dan membalas pesan Lucy Sen. Tiba-tiba dia merasakan bayangan di sampingnya mendekatinya. Dia menoleh dengan sedikit terkejut dan dia melihat Ricky Mo membungkuk untuk membantunya melepaskan sabuk pengamannya. Dia menatap sabuk pengaman dengan seksama, dan membantunya melepaskan ikatannya dengan serius, tanpa melihat ke ponselnya dan menegakkan tubuhnya lagi. Amanda menghela napas ringan dan keluar dari mobil dengan memegang ponselnya. Tempat parkir di seberang Jade Imperial, mereka harus menyeberang jalan untuk pergi ke Jade Imperial. Amanda melihat ke kiri dan ke kanan, dia menyadari tidak ada mobil yang datang, jadi dia berjalan di depan dan bersiap ingin menyeberangi jalan. Dia berjalan memang selalu sedikit cepat, Ricky Mo melangkahkan kakinya yang panjang dan ingin menyusulnya. Dia seperti merasakan sesuatu dan melihat ke samping, dia melihat sebuah mobil hitam melaju ke arah Amanda. Wajah Ricky Mo tiba-tiba berubah, tetapi dia tidak punya waktu untuk berpikir lagi, tubuhnya merespons lebih cepat daripada otaknya. Ketika dia merespons, dia tiba di belakang Amanda hanya dalam 2-3 langkah dan menariknya ke dalam pelukannya, keduanya terjatuh ke bawah. Mobil itu melaju kencang di atas kepala mereka berdua, dan menghantam pagar pembatas di samping tempat parkir. Terjadi kecelakaan mobil. Ayo cepat lapor polisi. Petugas keamanan di luar Jade Imperial telah melihat adegan itu sejak lama. Ricky Mo memeluk Amanda, dia merasa jantungnya tiba-tiba berhenti berdetak, dan seluruh dunia menjadi sunyi senyap seketika. Amanda mendengar suara berisik di samping telinganya, kemudian dia baru menyadari apa yang baru saja terjadi. Selanjutnya 216 aku hamil.